Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Tuhan Maha Jaya selamanya. Minggu Palma, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita, seluruh umat di dunia ini, pengikut Kristus, merayakan Minggu Palma. Minggu untuk mengenang Yesus masuk ke Yerusalem, dielu-elukan bangsa Yahudi. Orang banyak mereka menyambut Yesus seperti raja. Yesus naik keledai dan kemudian banyak kain-kain dibentangkan seperti karpet merah yang menyambut Yesus masuk kota Yerusalem dengan daun-daun palma, daun-daun apapun, pohon ara, pohon anggur, semua daun-daun digoyang-goyangkan, dikerek ke atas untuk menyambut Hosana putra Daud, Hosana putra Daud. Tetapi itu hari Minggu, hari Jumat kemudian, 5 hari setelah itu, orang yang teriak Hosana putra Daud tiba-tiba berteriak, salibkan dia terhadap orang yang sama, yaitu Yesus. Salibkan dia, salibkan dia. Esok dele, sore tempe. Pagi-pagi masih kedelai, sore-sore berubah menjadi tempe. Itu kata-kata kiasan bahasa Jawa yang mengatakan orang kecenderungan plin-plan. Ngomongnya bolak-balik, mencari kebenaran sendiri, mencari keuntungan sendiri. Saya teringat di bak truk itu, minta maaf sebelumnya ya, ini agak sedikit lucu dan jorok ya, minta maaf. Di bak truk ditulisi, omonganmu koyo susune tanggaku, gede empuk ning ora iso dicekel. Omonganmu seperti susunya tetangga saya, besar empuk tapi nggak bisa dipegang. Karena apa? Hanya omong besar, omong empuk-empuk dan tidak bisa dipegang. Ngomongnya besar, saya punya saudara jenderal, saya punya saudara orang kaya, mobil banyak. Sekarang saya pinjam uang 5 juta. Terus kemudian apa? Nanti ketika sudah ditagih omongnya, ini paling hanya seminggu. Besok 2-3 hari saya kembalikan kalau saya sudah ketemu saudara saya. Kalau sudah dipinjami 2 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Kalau tidak diminta, tidak pernah membahas lagi. Dia mengatakan, wah ini nggak bisa nih, malah kadang kalau ditagih lebih galak daripada yang punya uang yang meminjami. Saudara-saudari yang terkasih, inilah kadang-kadang omongannya enak, omongannya besar, tetapi ternyata nggak bisa dipegang. Esok dele sore tempe. Maka saudara-saudari yang terkasih, orang-orang banyak ketika menyambut Yesus itu, Minggu sebagai raja, delenya Yesus adalah raja, orang yang hebat. Tetapi Jumat sudah jadi tempe busuk, yaitu salibkan dia, salibkan dia. Saudara-saudari yang terkasih, saya sering melihat orang-orang seperti itu. Ketika dia mendapatkan kesulitan, dia akan menghindar. Suatu saat saya teringat ada seorang calon di pilkada pemilihan kepala daerah. Dia ikut jago dan kemudian ternyata kalah. Setelah kalah, dia stres, dirawat di rumah sakit. Dan stres gila. Karena apa? Teman-temannya yang dulu mendukung dia, pasti jadi, saya berjuang, sudah menghabiskan uang, anggaran. Tetapi ternyata apa? Setelah itu dia kalah. Dia lari, pindah ke calon lain yang menang, memuji-muji calon lain, dan tidak ingat lagi calon yang kalah yang dia puji-puji pada waktu sebelum pemilihan. Maka saudara-saudari yang terkasih,
calon pemimpinan daerah itu akhirnya apa? Dia stres, keluar dari rumah sakit karena dia seorang pengusaha yang akhirnya uangnya ludes, utang di mana-mana padahal tadinya surplus, dan akhirnya teman-temannya pun yang dulu selalu ada di bawahnya, di sekitarnya, tiba-tiba lari ke kandidat lain yang sudah menjadi atau terpilih, dan dia merasa stres. Dia akhirnya keluar dari rumah sakit dengan paksa, hanya pakai celana dalam. Karena apa? Saking stres dan jengkelnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa belajar dari karakter orang-orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu, yang menyambut Yesus, yang pelin-pelan, yang tidak punya pendirian, yang hanya mencari keuntungan dan kemenangan sendiri. Maka orang-orang seperti itulah yang disebut oportunis, tidak ada keteguhan iman dan hati. Maka mari kita bangun iman kita kepada Tuhan yang memasuki sengsara ini, supaya kita bisa seperti Bunda Maria dalam kondisi yang bersyukur, mukjizat yang berkelimpahan. Bunda Maria merasa bersyukur karena anaknya ternyata hebat, dipuji. Tetapi Bunda Maria juga siap ketika anaknya disalibkan, didera, dan ketika turun dari salib, ada Pak Pieta, Maria yang berduka cita, yang membopong jenazah Yesus. Tetapi Maria tidak pernah keluar atau mengingkari kesetiaannya kepada Bapa dalam kondisi apapun. Semoga kita pun setia dan teguh dalam iman, dalam prinsip, dan juga dalam cita-cita Yesus juga memperbaharui kesejahteraan dan kebahagiaan umum di dunia ini. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Cihui.